Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianto, NIM 18721502999 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, akan membahas tentang hakikat ilmu pendidikan sosial dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasim MPD. Langsung saja ke pembahasan materinya. Hakikat dari pendidikan ilmu sosial. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab akibat yang hakiki dan universal. Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dari kedua pengertian tersebut, jelas bahwa pengetahuan bukanlah ilmu, akan tetapi pengetahuan merupakan bahan utama bagi ilmu. Latar belakang lahirnya IPS di Indonesia. Latar belakang sosiologi IPS difokuskan pada tempat lahirnya IPS di Inggris dengan nama Social Studies. Keadaan masyarakat Inggris tersebut hampir mirip dengan keadaan masyarakat Indonesia pada masa sekarang, yaitu dengan terjadinya berbagai tindak kejahatan, kurangnya terjamin kaum buruh, individualisme di masyarakat perkotaan, tindak pengobjekan para pengangguran dan pencari kerja melalui human trafficking, dan lain-lain. Keadaan masyarakat yang demikian mengingatkan betapa pentingnya pembentukan jiwa nasional atau jiwa sosial, yaitu melalui pembelajaran IPS di sekolah. Latar belakang pedagogis. Lahirnya IPS di Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yang dapat mewujudkan kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Tentang nama atau istilah IPS sendiri, pada mulanya ada beberapa nama yang diperkenalkan seperti ilmu pengetahuan bermasyarakat, ilmu sosial, studi sosial, pendidikan ilmu-ilmu sosial, serta pengetahuan sosial. Nama-nama tersebut sekalipun berbeda, namun sebenarnya memiliki konsep yang sama, dan akhirnya melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 strip D garing N garing tahun 1975 dan nomor 008 strip N garing tahun 1975 adalah IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Dan melalui keputusan itu, maka mulai tahun 1976 berlakulah kurikulum baru pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah-sekolah di Indonesia. Hakikat IPS sebagai program pendidik. Hakikat IPS adalah telah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dengan kemajuan teknologi pula sekarang ini, orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada melalui handphone dan internet. Kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan lainnya, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan demikian, maka arus informasi akan semakin cepat pula mengalirnya. Oleh karena itu, diyakini bahwa orang yang menguasai informasi itulah yang akan menguasai dunia. Adapun konsep IPS atau ilmu sosial yaitu interaksi saling ketergantungan, kesinambungan, dan perubahan keragaman, kesamaan atau perbedaan, konflik dan konsensus, pola pattern, tempat kekuasaan atau power, nilai kepercayaan, keadilan dan pemerataan, kelangkaan atau scarcity, kekhususan budaya atau kultur, dan nasionalisme. Sedangkan tujuan IPS dalam pendidikan yaitu di Indonesia bertujuan untuk ikut melaksanakan tujuan pendidikan nasional, yaitu suatu usaha untuk membimbing para warga negara menjadi warga negara yang berpribadi, berkesadaran akan ketuhanan, kesadaran bermasyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitarnya. Tujuan dari pendidikan IPS di sekolah tidak lain agar dapat menghadapi tantangan yang akan dihadapi anak didik di masa datang. Oleh karena itu, menurut Mursyid Sumatmaja, pendidikan IPS bertujuan membina anak didik menjadi warga yang baik, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara.
Tujuan pendidikan IPS menurut Nur Saatmaja 2006 adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemudahan sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Sedangkan secara rinci, Umar H. Malik merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap hidup belajar, nilai-nilai sosial, dan sikap dan keterampilan. Fungsi IPS sebagai pendidikan. Pendidikan IPS berfungsi mengembangkan keterampilan terutama keterampilan sosial dan keterampilan intelektual. Keterampilan sosial yaitu keterampilan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hidup bermasyarakat seperti bekerja sama, gotong royong, menolong orang lain yang memerlukan, dan melakukan tindakan secara cepat dalam memecahkan persoalan sosial di masyarakat. Sedangkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan berpikir, kecekatan, dan kecepatan memanfaatkan pikiran, cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan sosial di masyarakat. Ruang lingkup IPS. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkaitan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup IPS dibatasi pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, yaitu yang ada di lingkungan sekitar peserta didik SD atau MI. Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, ruang lingkup kajiannya diperluas, bobot keluasan materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan seperti substansi materi-materi ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat, gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang wajib dikembangkan dalam kehidupan IPS. Yang pertama ada nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, dan nilai filsafat, serta nilai ketuhanan. Membina dan mengumumkan nilai-nilai tersebut diharapkan terciptanya SDM Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepedulian, kesadaran sosial, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Karakteristik mata pelajaran IPS berbeda dengan disiplin ilmu lain yang bersifat monolitik. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Rumusan ilmu pengetahuan sosial berdasarkan realitas dan fenomena sosial melalui pendekatan interdisipliner. Ada 5 macam sumber materi IPS. Pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga ada lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai terjauh. Yang keempat ada kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang kelima, anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Itulah yang